Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang larutan asam dan larutan basa. Jadi suatu larutan ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa, dan keduanya itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Jadi jika suatu larutan itu bersifat asam, maka kertas lakmus biru itu akan berubah menjadi merah. Namun jika suatu larutan itu bersifat basa, maka kertas lakmus merah itu akan berubah menjadi biru. Nah, itu adalah salah satu ciri dan perbedaan antara larutan asam dan larutan basa. Jadi, jika larutan tersebut bersifat asam, maka larutan tersebut akan terasa masam. Contohnya seperti larutan cuka. Nah, larutan cuka kan terasa asam. Itu merupakan salah satu contoh dari larutan asam. Dan untuk buah, contohnya itu adalah jeruk. Sementara larutan basa, maka rasanya akan pahit, terasa licin di tangan seperti sabun. Kemudian, untuk larutan yang bersifat asam, maka dalam air dia akan menghasilkan ion H+, sementara untuk basa dia akan menghasilkan ion OH-. Jadi untuk larutan asam dan basa yang terakhir, kita bisa membedakannya menggunakan derajat keasaman. Jadi menggunakan nilai pH. Jadi jika larutan tersebut itu bersifat asam, maka pH-nya adalah kurang daripada 7. Namun jika suatu larutan bersifat basa, maka nilai pH-nya akan lebih dari 7. Dan jika pH-nya itu sama dengan 7, maka larutan tersebut tidak bersifat asam maupun tidak bersifat basa, tapi dia bersifat netral. Nah, di sini ada 5 senyawa yang terdiri dari kalium hidroksida, natrium hidroksida, kalsium hidroksida, asam asetat, dan juga magnesium hidroksida. Nah, menurut kalian yang mana sih yang merupakan senyawa yang bersifat asam maupun yang bersifat basa? Nah, di sini juga ada 5 larutan yang menggunakan kertas lakmus untuk menentukan apakah larutan tersebut bersifat asam ataukah larutan tersebut bersifat basa. Ingat ciri-ciri atau sifat larutan asam dan sifat larutan basa. Jadi ketika dia bersifat asam, maka kertas lakmus akan berubah menjadi merah, sementara jika dia bersifat basa, maka kertas lakmus akan berubah jadi biru. Nah, kalian bisa melihat di larutan 1. Larutan 1 dia berwarna merah dan merah, maka larutan tersebut bersifat asam. Dan larutan yang kedua itu bersifat biru dan biru, maka dia akan bersifat basa. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan 1 dan larutan 2 itu bersifat asam untuk larutan 1 dan basa untuk larutan 2. Dan silahkan kalian tentukan larutan 3, 4, dan 5 dia bersifat apa? Apakah asam ataukah basa? Nah, pengecualian jika larutan tersebut menghasilkan warna biru dan warna merah, maka dia bersifat netral. Nah, di sini ada beberapa jenis air limbah, ada 5 jenis, ada jenis P, Q, R, S, dan T. Kelima jenis air limbah ini berbeda-beda pH-nya, ada yang pH 7, 5,5, 4,9, 8, dan 10. Jadi untuk menentukan apakah suatu air limbah tersebut tercemar dapat dilihat dari pH netralnya. pH netral suatu air itu adalah 7. Jadi jika lebih daripada 7 atau kurang daripada 7, maka air tersebut sudah tercemar. Jadi jika suatu air tersebut mempunyai pH yang kurang atau lebih dari pH normal, maka air tersebut sudah sangat tercemar. Nah, maksud dari pH normal itu adalah pH netralnya itu sama dengan 7. Nah, jadi dapat disimpulkan dari 5 jenis air limbah tersebut, ternyata jenis limbah R dan T itu lebih tercemar dibandingkan 5 jenis air limbah. Limbah jenis R itu mempunyai pH 4,9, yaitu pH yang kurang daripada pH netral, dan limbah T yang mempunyai pH 10 merupakan pH yang jauh dari pH netral. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, semakin jauh pH air tersebut dari pH netral, maka akan mengganggu kelangsungan organisme yang ada di air tersebut. Nah, jika kamu ingin mengukur suatu derajat keasaman suatu larutan, kamu bisa menggunakan pH meter. Karena pH meter itu sendiri merupakan alat yang sangat akurat untuk mengukur derajat keasaman suatu larutan. Jadi sangat cocok jika kita menggunakan pH meter untuk mengukur suatu larutan.